Saya cuma sharing, mau ada satu hal yang tadinya saya mau mengajak tim imam nanti waktu ke Israel ke tempat ini sebenarnya. Tapi saya mau mulai dengan seperti ini, saudara. Ada banyak orang itu nggak sadar, saudara, kenapa saudara roh sasana nanti akan sangat penting, saudara. Dan saya perlu seperti ini di hidup kita ini, ada tubuh jiwa roh. Yang seringkali saudara mungkin secara tubuh saudara baik-baik aja, dalam artian saudara sehat, saudara diberkati. Secara jiwa saudara bukan orang yang suka berdosa, bukan orang yang suka marah-marah sembarangan, bukan orang yang nggak punya etika. Saudara orang yang cukup baik. Tapi maksudnya ada orang-orang tertentu secara roh, engkau nyembah nggak bisa, terkoneksi dengan Tuhan nggak bisa, disampaikan firman Tuhan kok nggak nangkep. Maksud Tuhan apa, kita nangkep apa. Tuhan sampaikan sesuatu, kita cuma nangkep 3%, 2%, 5%, paling itu pun sudah sangat banyak, dan kita sudah terlalu kenyang. Dan kita tidak bisa menerjemahkan itu di kehidupan sehari-hari. Mata nggak bisa lihat Tuhan, telinga nggak bisa dengar ada hadirat Tuhan, nggak tahu. Orang bisa masuk ke hadirat Tuhan, engkau nyembah tersungkur berlutut, tapi ada orang tertentu yang cuma lihat kiri kanan, seperti dirimu dengan Tuhan terputus sama sekali. Saudara, itu mengerikan. Atau mungkin saudara orang yang bisa melihat Tuhan, bisa mengenal Tuhan, tapi di dalam jiwa kita ini ada yang cacat lah, ada yang sering miring, ada yang sering salah tangkap, ada kesakitan, ada kemarahan, ada iri yang gak selesai-selesai, ada insecure, ada tidak percaya diri yang bertahun-tahun itu keluar masuk, hidup nyala. Atau mungkin saudara secara roh saudara baik, jiwa baik, saudara yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, saudara orang yang peka, tapi secara fisik engkau punya sakit penyakit, atau bahkan mungkin engkau orang yang hidupmu terlalu pas-pasan sampai hari ini. Itu bukan pribadi yang utuh yang Tuhan pengen. Belum lagi kalau kita bahas tubuh jiwa roh, ada 3 sisi lagi di kehidupan kerohanian kita yang namanya iman, pengharapan, dan kasih. Ada orang yang imannya bagus tapi kasihnya jelek banget. Saudara gak pernah ngerasa dicintai, saudara mencintai pun gak bisa. Pengharapanmu mungkin bagus, saudara lakukan apapun, saudara selalu punya pengharapan, saudara selalu percaya bahwa nanti ini akan ada hasilnya seperti ini. Aku yang kerjakan ini, aku percaya, aku tahu ke depan akan berdampak seperti ini. Tapi seringkali di antara 3 itu juga ada aja yang cacat. Saya mau bahas, ada satu orang yang saya menemukan orang ini sangat kasihan sebenarnya, saudara. Sangat kasihan. Mari buka ayat Yohanes 5. Saya berdua bisa selesaikan 4 atau 5 menit. Yohanes 5. Sebentar. So dari baca perikopnya itu udah tahu judulnya tentang siapa. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Di Yerusalem dekat pintu apa? Saudara baca Alkitab nggak ya? Di Yerusalem dekat pintu apa? Pintu gerbang domba, saudara note itu. Kedua, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Saudara note, tolong catat, garis bawahi di catatan saudara 2 nama itu. Kita lanjut dulu. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Di terjemahan nasinya kira-kira ada 300-400 orang sakit di satu ruangan. Orang-orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu, yang menantikan kunjungan sorga, yang menantikan ada sesuatu yang malaikat Tuhan gerak atau dari surga atau turun dan menggoncangkan tempat itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu menggoncangkan airnya, air itu barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat 5, di situ ada juga seorang yang ada di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kata 38 tahun lamanya sakit ini pakai
itu dikasih huruf besar di terjemahan saya, ditulis di bahasa Ibrani. Dia pakai kalimat yang sama yang ditulis di Ulangan 2 ayat 14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zeret, ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu orang Israel, yakni para prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Tuhan bukan berjanji bersumpah untuk orang-orang ini masuk Kanaan, tapi Tuhan berjanji bersumpah untuk orang-orang yang dibunuh. Satu angkatan dibunuh, dan Tuhan bersumpah, aku tidak akan mengizinkan mereka masuk tanah Kanaan. Aku tidak mengizinkan orang-orang ini ngalami semua berkat Tuhan. Mungkin sebagian dari saudara juga, kenapa sepertinya tidak ada yang diizinkan di hidupku? Entah itu mengalami kekudusan, mengalami hadirat Tuhan yang sangat dalam, dan mengalami Tuhan seutuh-utuhnya. Hari itu Tuhan terpaksa harus menghabisi satu angkatan, satu generasi yang menyusahkan, yang melukai, yang nusuk Tuhan bertahun-tahun. Gara-gara satu angkatan ini, angkatan yang lain harus ngikut muter. Halo, boleh lihat sini? Gara-gara satu angkatan ini Tuhan bersumpah. Tapi gara-gara sumpah Tuhan, karena angkatan ini yang biang masalahnya, angkatan ini harus membuat angkatan yang lain harus muter di padang gurun. Betul? 38 tahun ditambah 2 tahun mereka nunggu di sungai Yordan sebelum nyebrang. 38 tahun tambah 22 tahun yang akhirnya mereka 40 tahun. Yang sisanya 2 tahun terakhir, ada satu orang yang dibuat oleh bangsa ini gak bisa masuk Kanaan. Siapa? Musa. Nunggu 2 tahun nyebrang gak, ujungnya Tuhan perintahkan apa? Karena ini manusia paling lemah lembut di muka bumi. Sampai akhirnya orang ini marah dan pahit. Musa. Dia pakai kata 38 tahun yang sama. Mari baik ke Yohanes 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sudah sakit cukup lama. Saya langsung saja, sehingga waktu Yesus datang menawari, maukah engkau sembuh? Pikiran, perasaan, nalarmu, telingamu, otakmu sudah nggak nyambung diajak ngomong. Dari mana kak? Waktu ditanya, maukah engkau sembuh? Yang dia jawab, mana-mana aku kehilangan kairos. Gak ada orang tolong aku. Semua orang peduli dengan dirinya sendiri. Ya, kamu sedang berkompetisi dengan sekian ratus orang-orang cacat dan sakit lainnya. Yang menurut saya kairos itu gak lama. Goncangan kunjungan sorga itu gak lama. Goncang. Dan tiap kali dia mau angkat badannya yang lumpuh, yang saya nggak tahu gimana caranya dia ngangkat, dia ketinggalan. Saudara, orang itu kalau udah ketinggalan 1-2 kali, 50-100 kali, seminggu dia tunggu di situ 3 bulan, setahun, 2 tahun. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mental dan hatinya. Sampai dia tunggu 38 tahun dan tidak ada pergerakan sama sekali dari rohmu, dari imanmu, dari hatimu, perbuatanmu, tindakanmu di mesbah, apa yang saudara dan saya kerjakan di rumah. Untuk supaya kita bisa masuk ke kolam itu, ada orang yang bahkan 38 tahun. Mending maju enggak, mundur malu. Engkau maafkan saya saudara, ada orang-orang yang berkompetisi dengan orang sakit lainnya. Yang waktu engkau mau coba mundur keluar dari kolam itu udah nggak bisa. Kenapa? Ada sekian ratus orang sakit di situ. Mungkin saya berani berkata seperti ini, menurut saya dia ini udah malu kok. Keluar di luar kolam itu, di luar serambi itu, dia tahu dia nggak punya kehidupan. Tapi di dalam pun tidak ada dari sisimu yang kau memutuskan maju, merangsek atau gimana untuk ke depan. Soalnya mungkin saya berkata, Kaleo kan dia lumpuh, iya. Tapi
tapi 38 tahun kelumpuhannya. Itu kejadian yang sama, kalimat yang sama yang dipakai untuk menggambarkan bangsa Israel yang keluar dari Kadesh Barnea ke batang atau ke lembah Zeret. Sungai Zeret itu di area lembah Yordan juga. Itu bagian dari sungai Yordan, tapi ada patahan sungainya yang namanya Zeret. Yang tujuan Tuhan, mungkin buat saya berani berkata seperti tujuan Tuhan dengan orang Israel dan orang yang lumpuh 38 tahun ini sama. Ada satu hal yang buat Tuhan, aku gak bisa bagian ini dari hidupmu, nah. Entah itu kepengecutanmu, entah itu drama, ketakutan, minder, alasan, kebutuhan untuk dikagumi, dipuja-puja. Saya sebut dari diri saya aja lah, paling gampang ya saudara. Entah kebutuhan apapun dari dirimu yang Tuhan berkata, yang ini aku nggak bisa, aku bersumpah yang kayak gini nggak bisa masuk tempat Maha Kudus, nggak bisa bersentuhan dengan. Maka kalau saudara perhatikan di doa saya pertama tadi, ada satu yang namanya jembatan yang saudara dan saya butuhkan. Yang kudus dengan yang najis itu gak akan bisa ketemu, gak akan bisa, kecuali dari pihak saudara lakukan sesuatu sehingga Tuhan tahu-tahu yang namanya disebut Father of Mercy and Grace, Bapa dari pengampunan dan anugerah. Itu tahu-tahu memberikan sebuah jembatan supaya yang najis ini bisa nyebrang, yang fana ini bisa nyebrang kepada yang kekal dan ketemu dan nyambung. Saya dengarkan obrolan sekian orang, para pemimpin sekian hari ini. Setelah Rosh Hashanah, saudara mau ngapain, saudara? Apakah terima tindakan profetik dan pengurapan dan selesai? Dan kita berkata, puji Tuhan jatahnya imam selesai, puji Tuhan jatahnya supra selesai. Dan setelah itu ya biasa aja. Kenapa? Karena masanya nggak ada jembatan antara dari Tuhan, antara Tuhan, semua tentang Tuhan dengan diri kita. Jadi badan ini sudah tidak menyemai benih lagi, sudah tidak mengerjakan ladang lagi, entah bentuknya apa di hidup saudara. Yang penting tindakan politik selesai. Dan semua yang ilahi itu akan cuman mengawang, mengambang, melayang-layang dan gak pernah mendarat di hidup seseorang. 38 tahun mematikan banyak hal di dunia. Sehingga waktu Tuhan mengunjungi saudara, bukan dalam bentuk goncangan kolam, kamu gak tahu kalau itu Tuhan. Ada dua hal paling ironis yang saya pengen cerita dengan saudara di kisah ini. Saya sekalian nawarin, kalau mau yuk imam barengan ke tempat ini. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Kalau saudara tahu, pintu gerbang domba adalah satu-satunya pintu untuk membawa domba, lembu, kambing untuk datang dibawa nyembah Tuhan ke bait suci. Semua orang yang bawa persembahan pasti dilewatin situ. Orang yang mau nyembah Tuhan, orang yang mau ngaku dosa, orang yang mau bertobat, orang yang mau ngucap syukur atau lakukan apapun, intinya menghadap Tuhan, membawa korban persembahan, pasti lewat pintu itu. 38 tahun orang itu tinggal di situ, pasti tahu orang-orang yang sedang lewat membawa kambing, domba, lembu atau apapun untuk datang menyembah Tuhan. Dia pasti tahu orang yang datang cari Tuhan gak cuma datang nyembah, tapi ada orang ngucap syukur, ada orang yang mau datang ngaku dosa, minta ditebus dosanya, minta diampuni, minta ditahirkan. Dia pasti tahu ada jalur untuk datang
datang ke Tuhan, dan dia sedang berdiri di sebuah tempat yang dilalui sekian ribu orang, untuk orang itu datang menghadap Father of Mercy and Grace, dan dia tidak nangkep apapun. Di depanmu, di sampingmu ada jalur untuk menghadap Allah. Mic-nya nggak tahan kena orang. Amin. Saudara bayangkan ya, saudara mendengar kisah sangat banyak orang tempat ini yang menghadap Tuhan, ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, dari mujizat roh, jiwa, tubuh. Tapi waktu kesalahan orang ini, salah satunya adalah engkau tidak bergeming waktu tahu, oh jalannya itu adalah harus ngasih hidup. Oh jalannya adalah diinjek-injek. Bahkan waktu aku merasa benar pun dan orang lain salah. Oh jalannya kerendahan hati. Oh jalannya adalah harus hidupku diekspos, dipermalukanlah dalam tanda kutip. Oh ada orang yang sedang jalan di atas air dan ngalami Tuhan. Jiwanya goncang waktu jalan di atas air, tapi dia dapat sekolah, dia dapat pelayanan, dia dapat pekerjaan baru yang jauh lebih bagus. Dan saudara akan lihat ratusan ribuan orang akan lewat di jalurnya, membawa domba. Di jalan yang saudara tahu ini jalan menuju ke Tuhan, tapi sebagian dari kita berkata, Tuhan, sesungguhnya aku terlalu penakut untuk lewati jalan ini. Ini pintu gerbangnya para imam ini. Saudara yang ironis kedua, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Bethesda. Saudara tahu kata Bethesda di bahasa Ibrani itu Beit Hesed atau Beit Hesed. Saudara dan saya sangat sering dengar kata Hesed atau Hesed yang artinya cinta, kasih setia Tuhan, kesetiaan, kasih sayang, kebaikan semuanya. Dan Bethesda itu Beit Hesed, rumah dari cintanya Tuhan, rumah dari kasihnya, dari kasih sayangnya. Meskipun kadang kasih sayangnya dalam bentuk pisau, kasih sayangnya dalam bentuk golok, kasih sayangnya dalam bentuk api, kasih sayangnya dalam bentuk pelukan, kasih sayangnya dalam bentuk promosi, kasih sayangnya dalam bentuk pukulan, kasih sayangnya kadang membuat seorang Yakub harus cacat. Tapi ini Beit Hesed, ini rumah cinta. Dan yang menyedihkan adalah ada orang-orang yang tinggal sama 38 tahun di rumah cinta, dan cinta itu tidak pernah dia izinkan untuk menerobos masuk di hidupnya. Kenapa? Karena cintanya, bentuk cintanya tidak seperti yang kita ingin. Tuhan, cinta yang ini terlalu jahat. Tuhan, cinta yang ini terlalu vulgar. Tuhan, cinta yang ini terlalu banyak merugikan. Sehingga Beit Hesed ini tidak pernah jadi rumah cinta buat seseorang. 38 tahun tinggal di Bethesda, di kolam namanya Beit Hesed, rumah cinta. Sebagian besar saudara ikut ibadah tempat ini, saudara diurapi, saudara ditarikan, dimintakan perjanjian lewat orang-orang yang membayar di belakang sana, di hadapan Tuhan. Tapi di dalam rumah cinta ini, hati kita banyak bekunya, banyak nolak. Kita seperti kura-kura yang sembunyi di rumah kita, di dalam rumah perjanjian. Masih aman sih, enak sih tinggal di rumah perjanjian. Tapi yang semua covenant perjanjian cintanya itu nggak ada yang masuk meresap. Bahasanya masakan itu apa ya? Kalau daging kamu rendam semalam, marinasi. Tidak ada proses marinasi dari Beit Hesed, dari darahnya, cintanya, kesempatan yang dia beri ini nggak pernah masuk resep ke tulang, ke DNA kita nggak pernah. Kita ujinkan cuma sampai di kulit. Di kulit dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk duit,
ucapan terima kasih orang, dalam bentuk pengakuan, pengaguman atau apapun. Saudara, ini pintu gerbang. Ini pintu gerbang domba, ini Beit Hesed. Dan ada orang yang 38 tahun di dalamnya, tidak terkoneksi sama sekali dengan Tuhan. Yang dia tahu adalah kunjungan sorga adalah goncangan kolam. Tanpa dia tahu hari itu yang punya sorga, bumi dan semesta datang mengunjungi hidupmu, hidup saya, pribadi demi pribadi. Tapi begitu kunjungan dari Allah yang Maha Kudus, dari Father of Mercy and Grace itu datang, nggak kenal. Itu ironis. Kerinduan pemimpin saudara, kerinduan ibu, kerinduan Tuhan buat hidup saudara. Rosasana ini, apa yang sudah terkoyak selama bertahun-tahun. Kalau hidupmu itu seperti sebuah wadah yang entah itu retak, entah pecah, entah penyok, entah robek karena pahit, karena pernah ada benturan dengan orang-orang tertentu, atau karena engkau pernah jatuh dalam dosa sehingga wadahmu jatuh ke bawah, kena tebing tajam yang merembukan hidupmu, atau ada covenant yang putus atau yang koyak dari hidup saudara dengan Tuhan. Boleh enggak minta supaya ini tersambung di Beit Hesed, di rumah cinta ini. Masa ke depan enggak mudah. Saudara dan saya sangat perlu kunjungan Tuhan dan tersambung lagi. Roh, jiwa, tubuh, tidak ada yang tidak terkoneksi. Semuanya terkoneksi dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari tutup mata sama-sama. Tuhan, kami membawa hidup kami, hati kami. Hari itu Abram terima janji Tuhan. Janji Tuhan yang mungkin terlalu besar buat hidupnya. Di pucuk umurnya, di pucuk kelaki-lakiannya, janji Tuhan datang. Dan hari itu Tuhan berkata, sekali lagi aku mengulang janjiku buatmu. Tapi engkau gak bisa terima covenant dan perjanjian dan firmanku kalau engkau cuma menjadi Abram. Engkau harus jadi Abraham. Tuhan memasukkan kata hey di bahasa Ibrani di hidup Abraham yang artinya divine breath, sebuah nafas ilahi. Nama dari Bapa Hashem sendiri dia masukkan di hidup saudara dan saya, dimasukkan di hidup Abraham, supaya Abram bisa menopang dan akhirnya bisa terima semua covenant. Dia harus dimasukkan nafas Allah dan menjadi Abraham. Mari taruh tangan saudara semua di dada dan katakan, Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Sekali lagi, biar nafas ilahi yang Tuhan berikan hidup kami, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.